Permasalahan sampah secara global menjadi salah satu tantangan yang sangat serius di dunia saat ini. Berikut adalah beberapa data permasalahan sampah secara global, yaitu yang pertama ada jumlah sampah. Menurut World Bank, penduduk dunia menghasilkan sekitar 2,01 miliar ton sampah padat setiap tahunnya. Data ini diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 3,4 miliar ton pada tahun 2050. Berikut ini adalah beberapa data permasalahan sampah di Indonesia. Berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019 Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah padat per tahun. Dan pada tahun 2025 diperkirakan jumlah sampah padat di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 68 juta ton per tahun. Dan yang kedua, tingkat pemilahan sampah. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat pemilahan sampah di Indonesia masih rendah. Hanya sekitar 34% sampah yang berhasil dipilah dengan baik, sedangkan sisanya sebanyak 66% masih tercampur dan tidak terkelola dengan baik. Dan ketiga, masalah sampah plastik. Sampah plastik menjadi salah satu permasalahan besar di Indonesia. Diperkirakan bahwa pada tahun 2020 konsumsi plastik di Indonesia mencapai sekitar 6,8 juta ton. Sayangnya hanya sekitar 10-16% plastik yang dapat didaur ulang, sedangkan sisanya berakhir sebagai sampah termasuk masuk ke sungai-sungai dan mencemari laut. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah padat dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sampah organik. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Yang kedua, sampah non-organik. Sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati baik berupa produksi sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, dan keramik, dan sampah deterjen. Yang pertama yaitu merusak keindahan lingkungan, yang kedua lingkungan menjadi kotor dan bau, dan yang ketiga mencemari tanah akibat pembakaran sampah sehingga tanah itu tadi menjadi tidak subur, yang keempat mencemari air sehingga air menjadi berbau dan keruh akibat pembuangan sampah ke sungai dan laut. Yang kelima, menyebabkan polusi udara akibat bau sampah dan pembakaran sampah. Yang keenam, ada yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor di daerah pegunungan. Yang ketujuh, menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia seperti tifus, disentri, diare. Dan yang kedelapan, itu sebagai tempat tinggal lalat dan nyamuk sebagai pembawa bibit penyakit bagi manusia. Sampah sendiri juga dapat berdampak pada psikologis manusia, seperti meningkatnya tingkat stres dan juga menyebabkan kecemasan pada manusia. Hal itu diakibatkan karena tidak nyamanan lingkungan dan juga manusia merasa lingkungan berada di sekitar dia atau lingkungan berada yang di tempat tinggal mereka itu tidak aman lagi. Pada akhirnya menyebabkan gangguan mental pada manusia juga. Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan sampah, lantas apa sih yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi permasalahan sampah? Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan edukasi mengenai peningkatan kesadaran akan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi hal yang harus dilakukan untuk langkah mengurangi sampah. Karena dengan masyarakat yang mengerti, maka sampah seharusnya dapat berkurang lebih banyak. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka masyarakat pun dapat terlibat dalam pengelolaan sampah seperti membuang sampah secara terpilah. Yang kedua, pengurangan produksi sampah. Sampah plastik, sampah makanan, dan jenis lainnya dapat dikurangkan dengan melakukan reduce. Reduce atau mengurangi menjadi upaya paling awal yang bisa dilakukan untuk mengurangi produksi sampah. Hal itu bisa dimulai dengan mengganti kemasan makanan yang menggunakan plastik beralih menjadi material yang ramah lingkungan. Yang ketiga, dengan melakukan peningkatan keterampilan daur ulang material. Daur ulang menjadi sebuah upaya untuk mengurangi penumpukan sampah dan mencemari lingkungan.
Peningkatan keterampilan masyarakat menjadi fokus dalam pengelolaan sampah. Masyarakat perlu dilatih dalam hal pengelolaan dan daur ulang sampah, sehingga sampah dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, mengembangkan program bank sampah. Program ini dapat melibatkan masyarakat dan pemerintah secara langsung dalam mengumpulkan dan memilah sampah. Nah, manfaat dari program ini adalah mengurangi sampah di lingkungan masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dan menumpuk kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup. Thanks for watching. Please subscribe.